Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Kingdom Ascent of the North 2021. Film ini menceritakan asal-muasal tumbuhan yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Akan tetapi, hal ini mempunyai resiko, yaitu orang yang telah bangkit dari kematian akan berubah menjadi zombie yang menyeramkan. Film ini berlatar belakang di negara Korea yang diinvasi oleh negara Jepang, di mana saat itu Korea masih terbagi menjadi dua wilayah yang dipimpin oleh dua suku yang masing-masing saling berperang untuk merebutkan wilayah masing-masing. Di dalam kekacauan ini, hiduplah seorang anak perempuan yang secara tak sengaja menemukan sebuah tanaman misterius, yang mana tanaman ini ternyata bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film berawal dengan menceritakan sejarah Korea setelah pertempurannya dengan Jepang. Kini Joseon Selatan menjadi porak-poranda. Sementara itu Joseon Utara menjadi was-was. Sebuah kelompok rakyat bernama Jurchen mulai berkumpul di Sungai Pajoi di bawah bendera Pajoi yang sangat agresif dan kuat. Sedangkan rakyat Jurchen yang tinggal di daerah Joseon, mereka disebut dengan nama Song Join. Mereka telah tinggal selama 100 tahun lebih di daerah Joseon. Walaupun sudah berada di sana cukup lama, mereka tidak dianggap sebagai rakyat Jurchen maupun rakyat Joseon, melainkan mereka dianggap sebagai rakyat buangan. Joseon yang takut terhadap pergerakan Pajoi, mereka mengambil salah satu rakyat Song Join untuk dijadikan mata-mata agar bisa mengamati pergerakan Pajoi. Scene pun beralih ke sebuah goa. Terlihat seorang anak kecil yang bernama Asin. Di sana ia melihat ada sebuah gambar yang terdapat sebuah rusa dan tanaman. Di tempat lain terlihat ada seekor rusa yang melihat sebuah tanaman, dan rusa itu akhirnya memakannya. Tak berselang lama setelah ia memakan tanaman tersebut, tiba-tiba saja rusa itu jatuh dan kejang-kejang. Rusa itu ternyata terinfeksi oleh tanaman misterius tersebut dan berubah menjadi seekor zombie. Ketika terinfeksi, rusa itu menjadi agresif, dan tak lama kemudian rusa itu melihat seekor harimau di depannya. Bukannya lari, rusa itu malah melawan harimau tersebut. Namun sayangnya rusa itu berhasil dikalahkan oleh harimau itu. Di scene ini dijelaskan bahwa tanaman misterius itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Scene pun beralih ke dua orang prajurit yang sedang memeriksa hutan bernama Hutan Pisagon, tempat di mana tanaman pembangkit itu berada. Mereka berdua dikejutkan dengan banyaknya mayat yang tergeletak di sana. Mayat itu sudah terkoyak-koyak dan bagian tubuh mayat tersebut sudah terpotong-potong. Ternyata tempat itu memang sangat berbahaya. Seluruh warga dilarang keras untuk melewati perbatasan itu. Konon, katanya siapapun orang yang memasuki hutan itu, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Di tempat lain diperlihatkan seorang komandan bernama Michiro mengambil suatu benda bulat yang berasal dari salah satu mayat yang ada di sana. Melihat tato yang ada di mayat itu, membuat salah satu pengawalnya menyadari bahwa mayat-mayat itu berasal dari suku Pajoi. Sang komandan pun berniat untuk pergi ke desa perbatasan untuk memastikan kebenarannya. Di desa tempat tujuan sang komandan, terlihat ada ayah Asin yang sedang memotong daging babi untuk diberikan ke orang kaum elit. Tidak lama kemudian ada Asin yang baru saja pulang dari hutan. Di sini ayahnya menyadari kalau Asin habis dari Hutan Pisagon. Mengetahui hal itu, ayahnya pun marah dan melarang anaknya untuk pergi ke sana lagi. Di sini Asin berkata bahwa ia hanya ingin mencari ginseng liar untuk mengobati penyakit ibunya. Ia juga tahu bahwa ginseng liar di Hutan Pisagon bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Namun di sini ayah
ayahnya memotong pembicaraannya. Dan ia berkata bahwa jika ada orang yang ketahuan memasuki wilayah hutan Pisagon, maka orang itu akan dipotong lidahnya. Tak berselang lama di saat mereka mengobrol, seorang komandan datang bersama pengawalnya. Ayah Asin pun berbicara empat mata dengan sang komandan. Ayah Asin juga memberikan sebuah persembahan kepada komandan tersebut. Di sini komandan berkata bahwa 15 orang Pajowi yang mencari tanaman pembangkit itu telah habis dibantai oleh harimau. Komandan itu menyuruh Ayah Asin untuk pergi ke suku Pajowi untuk menyebarkan rumor bahwa orang-orang Pajowi telah tewas diterkam oleh harimau. Ayah Asin pun menerimanya. Mengingat sudah lama sekali warganya diasingkan, Ayah Asin pun menanyakan soal kapan warganya mendapat jabatan di pemerintahan. Namun komandan selalu menjawab nanti dan menyuruh Ayah Asin untuk bersabar. Dan Sin beralih ke sebuah kamp militer yang bernama Cupajin. Di sini prajurit komandan berkata bahwa seluruh jasad yang ada di Pisagon sudah dipindahkan ke kamp militer. Seorang prajurit berkata bahwa luka yang ada di mayat itu memang berasal dari hewan buas. Namun ia berkata itu adalah luka sebelum mereka tewas, yang berarti ada seseorang yang telah membantai mereka terlebih dahulu. Di sini komandan mengingat-ingat lagi bahwa ia telah menemukan sebuah benda bulat yang berasal dari sebuah topi yang hanya dimiliki oleh bangsawan di daerahnya. Ia pun beranggapan bahwa salah satu bangsawan dari Joseon yang telah membantai suku Pajowi. Kalau itu benar, maka Joseon akan terancam runtuh, karena jika 10.000 rakyat Jurchen berkumpul, mereka tidak akan terkalahkan dan tentunya akan menghancurkan wilayah Joseon. Dikisahkan bahwa dulu ketika Joseon tengah kacau akibat perang besar dengan Jepang, kepala suku Pajowi yang bernama Aidagan menyatukan seluruh rakyat Jurchen di bawah pimpinannya. Komandan pun memerintahkan jangan sampai suku Pajowi tahu bahwa pelakunya berasal dari bangsawan Joseon. Setelah itu komandan menghampiri seorang komisaris kerajaan yang bernama Biomil. Komandan menuduh Biomil sebagai dalang di balik pembunuhan 15 orang itu. Ia juga menunjukkan sebuah benda bulat yang ternyata memang benar dari topi milik komisaris Biomil. Di sini sang komisaris mengakui perbuatannya. Ia juga berkata bahwa alasannya membantai orang-orang itu dikarenakan mereka mau mencuri sebuah tanaman pembangkit milik sebuah klan yang bernama klan Woncho, yaitu kelompok klan keluarga besar yang menguasai daerah Joseon. Mendengar hal itu, komandan pun membalas bahwa tanaman itu bukan milik klan Woncho, melainkan milik sang raja. Setelah itu komandan memperingatkan Biomil untuk tidak bertindak seenaknya lagi. Ia juga berniat membunuh harimau agar para rakyat bisa tenang dan mengira bahwa peristiwa itu memang berasal dari serangan harimau, bukannya dibantai oleh komisaris Biomil. Setelah itu akhirnya para mayat pun dibakar. Dari kejauhan terlihat ada sekelompok suku Pajowi yang sedang mengawasi daerah Joseon. Terlihat mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap wilayah Joseon. Kemudian Sin beralih ke desa tempat Asin berada. Terlihat ayahnya sedang bersiap-siap berangkat pergi ke desa Pajowi untuk menjadi mata-mata. Di sini ayahnya meminta kepada Asin untuk menjaga warga dan keluarganya. Saat hendak pergi, Asin meminta kepada ayahnya untuk tidak melakukan aksi memata-matai desa Pajowi lagi, karena ia merasa takut suatu saat ayahnya akan ditangkap dan dibunuh oleh warga Pajowi. Di sini ayahnya menolak. Ayahnya beralasan kalau pemerintah Joseon telah memberikan tanah kepada orang-orang di desanya. Joseon juga telah memberkati orang-orangnya. Oleh karena itu, ayah Asin tidak bisa mengkhianati kebaikan orang-orang Joseon. Ayahnya percaya bahwa kelak warga mereka akan mendapatkan jabatan di pemerintahan dan hidup dengan rasa hormat di desa Joseon. Akhirnya, ayahnya pun pergi menyeberangi sungai dan melewati perbatasan desa untuk menjadi mata-mata bagi desa Joseon. Keesokan harinya, ibunya sudah mulai sekarat. Tabib atau dokter pun tidak ada lagi yang datang. Asin pun berniat untuk pergi ke hutan Pisagon untuk mencari tanaman pembangkit. Di desa Jurchen, terlihat ayah Asin sedang menyebarkan rumor-rumor di sana. Ia berkata bahwa di hutan Pisagon ada harimau buas yang telah hidup selama 1000 tahun. Ia juga berkata bahwa akhir-akhir ini ada rakyat Pajowi yang dilahap oleh harimau itu. Orang-orang yang mendengar hal itu hanya tertawa saja. Salah satu orang berkata kepada ayah Asin, kalau ia ketahuan berbohong, maka ayah Asin akan dibunuh.
Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Di tempat lain, terlihat Asin sedang menuju ke tempat tanaman pembangkit itu berada. Asin melihat lukisan yang menunjukkan cara menggunakan tanaman pembangkit tersebut. Selain itu, Asin juga ternyata sudah mengambil tanaman pembangkitnya. Di hutan yang sama, rakyat Joseon terlihat sedang memburu harimau bersama para prajurit yang disuruh oleh komandan untuk berpura-pura berburu. Tanpa mereka ketahui, orang suku Pajoi juga ikut memburu harimau itu. Para prajurit menemukan jejak harimau yang sangat aneh. Di sini harimau seharusnya menjauh setelah mendengar suara yang sangat berisik. Namun harimau yang satu ini malah mendekat dan berniat menyerang warga. Tak lama kemudian, seluruh warga terdiam dan melihat sesuatu di balik dedaunan. Mereka semua terkejut dan berlari ketakutan setelah melihat harimau yang sudah berubah menjadi zombie mengejar mereka. Dengan cepat, harimau itu menyantap beberapa warga di sana. Walaupun mereka sudah berlari sangat cepat, harimau itu masih bisa mengejar mereka dan memangsa mereka. Di sini para prajurit melihat bagian tubuh warga yang terpisah akibat diserang oleh harimau tersebut. Salah satu warga yang sekarat berkata bahwa ini bukan ulah harimau biasa, melainkan seekor monster yang sangat buas. Mendengar ini, komandan pun menyuruh seluruh warga untuk mundur dan mereka akan turun tangan untuk menghadapi harimau itu. Komandan dan prajuritnya pun berlari untuk mengejar harimau itu. Di waktu yang sama, suku Pajoi juga mulai menunjukkan wujud aslinya sambil mengejar harimau itu. Di suatu ladang yang luas, orang Pajoi pun mulai bertarung dengan zombie harimau itu. Satu persatu orang Pajoi pun dihabisi oleh harimau itu. Komandan yang mendengar teriakan seseorang, ia pun langsung menghampirinya dan menombak harimau itu tepat di kepalanya. Akhirnya zombie harimau pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, orang Pajoi membedah perut zombie harimau itu, yang ternyata darahnya sudah menjadi hitam. Itu menandakan bahwa harimau tersebut sudah lama mati. Selain itu, di dalam perut harimau tersebut tidak ada satupun bagian tubuh manusia. Mendengar saudara mereka tewas di daerah hutan Pisagon, orang Pajoi itu pun menanyakan di mana jasad saudaranya berada. Di sini komandan menjawab bahwa mereka memasuki daerah hutan Pisagon yang sudah jelas secara hukum sudah dilarang. Komandan juga berkata bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kematian saudara mereka. Namun orang Pajoi ini malah marah dan mengancam akan membalas dendam saudara mereka. Di tempat lain, Asin yang sedang berlari ke arah desanya, ia menemukan ada mayat suku Pajoi yang tertusuk panah. Sementara itu, adik Asin yang berada di desa merasa bahwa Asin telah kembali pulang. Namun saat dia melihat keluar, Asin belum juga kunjung kembali. Tak lama kemudian dari belakangnya, ada panah api yang mengarah ke desanya. Ternyata itu adalah pasukan dari suku Pajoi. Mereka mulai menyerang desanya Asin. Mereka sangat brutal dan membantai orang-orang dengan sangat sadis. Pemimpin mereka juga turut membantai orang-orang yang ada di sana. Setelah Asin berhasil kembali ke desanya, ia melihat bangunan yang porak-poranda dan mayat yang berserakan di mana-mana. Ia juga melihat para warga yang sudah digantung di hadapannya. Di sini Asin pun menangis sejadi-jadinya. Ia juga melihat kalung ayahnya di kaki salah satu mayat tersebut. Keesokan harinya, Asin berjalan menuju kamp militer Chupajin. Di sini Asin menemui sang komandan. Ia tidak mengerti kenapa suku Pajoi melakukan pembantaian kepada warga desanya. Asin juga meminta kepada komandan untuk membalaskan dendam ayahnya. Karena kasihan kepada Asin, komandan pun menyuruh Asin untuk tinggal di kamp militer itu. Dan pengawalnya lalu mengantarkan Asin ke rumah barunya, yaitu sebuah kandang babi yang sangat kotor. Akhirnya malam itu Asin harus tidur dengan sekumpulan babi hutan. Di kamp militer itu, Asin menjadi pembantu dan mengurusi pakaian kotor milik tentara. Asin juga melakukan pekerjaan sebagai mata-mata untuk menyelidiki pergerakan warga Pajoi. Untuk mengisi waktu kosongnya, Asin juga sering belajar memanah di hutan sendirian. Kemampuan memanahnya terus berkembang hingga dia dewasa.
Namun ketika sudah dewasa, Asin masih menjadi pembantu di camp tersebut. Sang komandan pun belum kunjung membalaskan dendam ayahnya. Suatu malam, ketika ada tentara Joseon yang ingin menggoda Asin, namun Asin berhasil menangkapnya dan mengancamnya dengan pisau. Namun orang itu berkata bahwa Asin tidak akan selamat jika ia membunuh salah satu tentara Joseon. Akhirnya di sini Asin pasrah diperkosa oleh tentara tersebut. Besoknya terlihat sebuah luka yang menandakan bahwa Asin telah dilecehkan. Walau begitu, Asin terus berlatih dan berhasil memanah dengan sangat akurat dan berhasil menembus sebuah pohon dengan anak panahnya. Pada malam harinya, Asin memberikan laporan kepada prajurit. Di sini ia melihat ada salah satu laci yang berisikan sesuatu yang disembunyikan oleh sang komandan. Suatu hari seorang prajurit membawa pesan dari kerajaan bahwa perjanjian perdamaian dengan Jepang telah terputus. Sang raja memerintahkan komandan untuk membantu pasukan yang ada di selatan. Komandan pun memutuskan untuk meninggalkan beberapa prajurit di kamp militer agar tidak kehilangan jejak dari prajurit Pajowi yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Setelah itu, komandan menghampiri kediaman Asin dan di sana ia meminta Asin untuk lebih mengamati pasukan Pajowi lagi. Singkat cerita, Asin pun mulai mengamati pergerakan suku Pajowi. Di sana ia melihat beberapa tentara militer yang pergi menggunakan kuda. Asin pun mengambil kesempatan itu untuk mendekati camp tersebut. Di camp itu Asin bersembunyi di salah satu gudang. Di sini ia melihat ada seorang yang datang sambil membawa makanan. Orang itu memberikan makanan kepada tahanan layaknya seekor binatang. Setelah orang itu keluar, Asin penasaran dan mencoba untuk mendekati tahanan itu. Setelah dilihat lebih dekat, Asin terkejut karena ternyata tahanan itu adalah ayahnya. Ayahnya diborgol dengan kayu yang bertuliskan mata-mata yang mengkhianati sukunya sendiri. Asin pun shock dan menangis sejadi-jadinya. 아빠 저예요. Ia meyakinkan ayahnya bahwa dirinya adalah anaknya. Sambil menangis, Asin berusaha membuka rantai itu. Karena sudah terlalu tersiksa, ayahnya meminta Asin untuk membunuhnya saja. Dengan sangat terpaksa dan berlinangan air mata, akhirnya Asin pun mengabulkan permintaan ayahnya tersebut. 우리 돌아. Asin membakar camp tersebut dan meninggalkannya. Di saat Asin sudah sampai di depan gerbang, ia melihat ada sejumlah pasukan prajurit yang sudah siap untuk berperang. Di sini Asin melihat ada sebuah panah yang dibawa oleh komisaris Biomil. Di sini Asin menyadari bahwa panah itu sama dengan panah yang ia lihat di waktu kecil. Asin pun percaya bahwa dialah yang memanah orang-orang Pajowi sebelumnya. Di tempat komandan, Asin mulai menyelinap dan membunuh beberapa prajurit di sana. Ia memasuki ruangan komandan dan membuka laci yang sebelumnya disembunyikan oleh komandan. Di sanalah Asin mengetahui kebenaran sesungguhnya. Ternyata komandan telah memfitnah keluarga Asin, termasuk warga yang ada di desanya. Komandan menyatakan bahwa merekalah yang telah membantai 15 orang Pajowi dengan menggunakan benda persembahan yang pernah diberikan oleh ayahnya Asin. Komandan berkata kepada suku Pajowi bahwa benda itu ditemukan di tumpukan mayat Pajowi. Mengetahui hal itu, suku Pajowi pun marah dan membantai seluruh orang yang ada di desanya Asin. Setelah mengetahui semua itu, Asin pun mulai menaruh dendam pada pemerintahan. Asin juga berencana untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan membuat kekacauan di kamp militer tersebut. Tak berselang lama terlihat seorang prajurit cabul yang lagi-lagi memasuki rumahnya. Di sini prajurit itu menemukan sebuah tanaman yang tidak ia kenali dan tiba-tiba Asin pun muncul dan membunuh prajurit itu. Setelah itu, Asin melakukan ritual untuk menghidupkan kembali prajurit yang telah mati tersebut dengan menggunakan tanaman pembangkit. Dan benar saja, prajurit itu pun hidup kembali dan berubah menjadi zombie yang sangat menyeramkan. Dan terjadilah kekacauan di kamp militer tersebut. Zombie itu pun berkeliaran di kamp militer dan mulai menciptakan kehancuran di sana. Para prajurit yang sedang berjaga dikejutkan dengan kehadiran zombie itu. Dengan cepat, zombie itu pun berhasil menginfeksi beberapa prajurit yang ada di sana. Di waktu yang sama, ketika salah satu prajurit ingin tidur, ia terkejut karena teman-temannya sudah mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan tak lama kemudian, salah satu mayat itu pun terbangun dan mulai kejang-kejang. Dan prajurit malang itu pun menjadi santapan para zombie yang ada di sana.
Terjadilah kekacauan di kamp militer tersebut. Para zombie yang haus darah itu pun membantai seluruh prajurit yang ada di sana. Ketika dua orang prajurit ingin melarikan diri, ia dipanah dari kejauhan. Dan ketika prajurit yang satunya lagi melihat ke atas, ternyata itu adalah ulahnya Asin. Tanpa banyak kata, Asin pun meluncurkan anak panahnya tepat di kepala prajurit itu. Setelah itu, Asin juga memanah para prajurit yang berhasil membunuh beberapa zombie. Matanya sangat tajam, sampai-sampai prajurit yang sudah bersembunyi pun ketahuan oleh Asin. Singkat cerita, Asin pun mengira kalau seluruh orang yang ada di sana telah menjadi zombie. Namun, sesaat kemudian, ada satu prajurit yang masih selamat dari kekacauan itu. Prajurit itu pun menaiki atap dan meminta Asin untuk membantunya. Namun, Asin tak peduli dan memanah tangan prajurit itu sampai menembus kayu. Darah prajurit itu membuat para zombie menciumnya dan langsung menghampirinya. Di saat zombie itu sedang berkumpul, ia menumpahkan bahan bakar dan memanah para zombie itu menggunakan api. Akhirnya, seluruh prajurit yang ada di kamp militer tersebut berhasil dibunuh oleh Asin. Keesokan harinya, Asin kembali lagi ke tempat tinggalnya. Ternyata di sana ada satu orang yang telah Asin sekap. Asin lalu membawa orang itu dan menyeretnya sampai ke tempat asalnya. Ketika ia sampai di sana, Asin berhalusinasi bahwa orang-orang yang ada di desanya masih hidup. Ketika Asin memasuki sebuah ruangan, ia berbicara kepada penduduk desa yang ternyata telah berubah menjadi zombie. Ternyata semua mayat yang ada di desanya telah Asin bangkitkan kembali menggunakan tanaman pembangkit. Ia memelihara zombie itu layaknya hewan peliharaan. Asin lalu memberikan makanan kepada para zombie peliharaannya dengan orang yang ia sekap sebelumnya. Ia juga berjanji bahwa mulai saat ini dirinya akan memberikan makanan yang layak kepada para zombie peliharaannya. Dalam hatinya, Asin berkata bahwa ia akan membunuh semua prajurit yang ada di Joseon dan yang ada di Jurchen. Ia akan membalaskan dendam keluarganya sampai dendamnya terbalaskan. Setelah kejadian itu, Asin menemui seseorang yang bernama Tabib Lee sambil menunjukkan tanaman pembangkit yang ia miliki. Ternyata Asin mulai membangkitkan mayat yang ada di desanya sejak ia masih kecil. Asin memberikan cara untuk membangkitkan mayat itu. Asin menjelaskan kalau sebelum mayat mulai membusuk, tanaman itu harus dihaluskan dan diberi air liur, lalu ditusukkan di dahi sedalam 3 mm. Dan mayat pun dapat hidup kembali setelah 2 jam kemudian. Setelah itu, Sin diperlihatkan bahwa Asin menemui suku Pajui dan bersiap untuk melawannya. Ia meluncurkan anak panahnya ke arah tentara Pajui tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.